Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah bengkel listrik, saya akan menjelaskan terkait motor induksi 3 fasa. Perkenalkan, nama saya Wiladi Saputra Ismail, NRP 2320-60004 dari kelas 2 D4 LINA, dengan dosen pengampu Bapak Endro Wahjono SST MT. Adapun pokok pembahasan yaitu definisi atau pengertian, konstruksi motor 3 fasa, keuntungan, serta perbaikan dan perawatan. Motor induksi 3 fasa adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana listrik yang diubah adalah listrik 3 fasa. Motor induksi sering juga disebut dengan motor asinkron. Sama seperti mesin-mesin listrik pada umumnya, motor 3 fasa memiliki dua komponen penting, yaitu pertama, stator, merupakan komponen yang tidak berputar pada mesin. Pada komponen ini dipasang stator winding berupa kumparan. Yang kedua adalah rotor, merupakan bagian yang dapat berputar dari motor. Rotor dihubungkan dengan beban yang akan diputar dengan sebuah shaft yang terpasang pada pusat rotor. Adapun keuntungannya, konstruksi sangat kuat dan sederhana, terutama bila motor dengan rotor sangkar. Harganya relatif murah dan keandalannya tinggi. Efisiensi relatif tinggi pada keadaan normal. Tidak ada sikat, sehingga rugi gesekan kecil. Dan yang terakhir, biaya pemeliharaan rendah, karena pemeliharaan motor hampir tidak diperlukan. Perbaikan dan perawatan terdiri dari 4 bagian. Pertama, pengecekan kerusakan. Kedua, pembongkaran lilitan. Ketiga, rewinding. Keempat, pengujian. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Langkah pertama yaitu melakukan pengecekan kerusakan. Lepaskan semua kabel yang terhubung secara star delta. Cek multimeter yang akan digunakan apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya perhatikan bahwa di sini ada 6 terminal, ada W2, U2, V2, U1, V1, dan W1. Nah, ini yang akan kita cek koneksinya. Pertama, kita coba menghubungkan terminal W1 dengan W2. Terlihat di sini terbaca pada multimeter, berarti motor dalam keadaan baik. Kita coba terminal W1 dihubungkan dengan terminal U2. Seharusnya tidak terbaca ya, berarti motor dalam kondisi baik. Begitupun dengan W1 yang dihubungkan dengan terminal V2 tidak terbaca, berarti motor dalam kondisi baik. Kita coba terminal U1 dihubungkan dengan terminal V1, begitupun dengan terminal W1. Seharusnya ini juga tidak terhubung. Jika demikian, berarti motor dalam kondisi tetap baik, seperti itu. Dan yang terakhir, kita coba menghubungkan terminal ke salah satu bodi. Ini terminal W1 dihubungkan ke bodi motor, tidak terbaca pada multimeter. Berarti bisa dikatakan motor ini masih dalam kondisi baik. Tahap kedua adalah pembongkaran lilitan. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat 6 terminal yang menandakan bahwa ini adalah motor induksi 3 fasa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kebakaran terjadi secara parsial atau sebagian. Maka perlu dilakukan pembongkaran lilitan. Nah, di sini kita bisa menggunakan tang untuk memotong lilitannya seperti ini. Di sini kita bisa menggunakan alat bantu untuk mencungkil bagian dalam kumparan yang sulit untuk dikeluarkan, seperti ini. Terlihat bahwa lilitannya sudah keluar, seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk mengeluarkan lilitan yang lainnya. Setelah semua lilitan dikeluarkan, kita juga perlu mengeluarkan press pan yang lama untuk diganti dengan press pan yang baru ketika melakukan rewinding. Dalam hal ini kita perlu berhati-hati agar tidak melukai mesin motor. Jadi seperti itu cara melakukan pembongkaran lilitan. Ini merupakan proses rewinding pada motor induksi 3 fasa. Seperti yang terlihat di nameplate, di sini terdapat motor induksi 3 fasa yang memiliki spesifikasi daya 1,5 HP atau 1,1 kW
dengan kecepatan putaran 1400 rpm dan arus 2,8 ampere. Untuk gulungan lama sudah dilepaskan. Baik, setelah gulungan lama dilepaskan, jika terdapat sisa bekas presspan yang melekat di dalam lubang slot, maka kita dapat membersihkannya terlebih dahulu dengan menggunakan amplas. Caranya seperti ini. Sediakan amplas yang akan digunakan. Di sini kita bisa menggunakan amplas kasar. Masukkan amplas ke dalam sela-sela setiap slot. Kemudian, mulai menggosok agar semua bekas sisa presspan hilang. Setelah semuanya bersih, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, maka dapat dilapisi pada bagian ini dengan menggunakan cat khusus. Lanjut, siapkan kertas presspan atau kertas mika. Kita bisa menggunakan warna putih ataupun kertas mika film berwarna hijau. Di sini, kita menggunakan kertas presspan berwarna putih dengan ukuran 0,25 mm. Dilanjutkan dengan melakukan pemotongan kertas presspan sesuai dengan ukuran panjang dari lubang slot ini. Setelah semua slot terisi dengan kertas presspan yang telah kita lipat, selanjutnya adalah kita membuat mal pada kumparan. Nah, kita bisa memberikan nomor pada setiap slot untuk memudahkan. Bila diperhatikan, lebar kumparannya ini berada di kisaran alur 1 sampai dengan alur 11. Ya, dengan menggunakan satu helai kawat tembaga seperti ini, jadi kita tekuk ya. Maka depan dan belakangnya kita tekuk seperti ini. Selanjutnya kita masukkan ke alur 11. Jadi dimulai dari alur 1 ke alur 11 ya. Jadi kawat tembaga nantinya persis di bagian luar dari alur. Bentukan mal ini sangatlah penting, karena nanti semisal mal terlalu pendek, maka kita tidak bisa memasukkan atau nantinya akan tersangkut. Sebaliknya, jika terlalu panjang, akan menghalangi tutup dari dinamo. Jika kawat tadi sudah terpasang dengan baik, selanjutnya yaitu kita keluarkan untuk membuat cetakannya. Di sini kita menggunakan papan dan paku yang sudah dipotong pada bagian atasnya. Selanjutnya, dilapisi agar tidak melukai kumparan pada saat kita menggulung. Di sini kumparannya menggunakan sistem paralel. Jadi ada dua buah kumparan yang digulung secara bersamaan. Nah, pada tahap ini kita mulai melakukan penggulungan. Jadi kita mulai melilit sebanyak 55 lilitan. Ini berarti nantinya akan ada sejumlah 110 lilitan. Setelah semua kumparan selesai dililit seperti ini, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam alur. Kita mulai dari alur 1 ke alur 11. Ini untuk kumparan yang pertama ya.
Baik, kita lanjutkan untuk pemasangan kumparan berikutnya. Ini berada di kisaran alur 2 ke alur 12. Jadi sudah kita masukkan kumparan di dalam alur. Nah, jadi ini untuk kumparan di fasa R ya, atau kumparan pertama. Jadi sesuai dengan diagram bentangannya, nanti secara keseluruhan akan kita masukkan. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi untuk kumparan yang terakhir akan kita gulung dimulai dari alur 21-22 yang terhubung ke alur 7 dan alur 8. Kita lanjutkan ya, diawali dari terminal U1 dan diakhiri di terminal U2. Nah, perlu diketahui bahwa U1 itu adalah kumparan awal dan U2 adalah kumparan akhir. Kumparan pertama itu dari alur 1, 2, kemudian 11, 12, lalu 13, 14, kemudian 23, 24. Nah, ini merupakan alur 1 ke 12. Seperti ini. Alur 1 ke alur 12. Selanjutnya ini adalah alur 13 dan ini adalah alur 24. Di mana nantinya alur 24 ini akan tersambung ke alur 12. Seperti ini. Dilanjutkan dengan penyambungan, tapi sebelum itu kawat tembaganya kita kikis terlebih dahulu, karena sebenarnya kawat tembaga ini juga berisolasi. Alur 12 ya nanti akan tersambung ke alur 24. Jadi proses penyambungan itu penting untuk diperhatikan ya, karena jika ada bagian yang salah dalam penyambungan, maka dinamo tidak akan bisa berputar. Karena sebenarnya penyambungan ini merupakan proses pembentukan kutub. Jadi seandainya kutubnya terbalik antara utara dan selatan, maka itu yang menyebabkan dinamo tidak berputar. Ya, selanjutnya kita bisa memberikan tanda ya. Tujuannya agar tidak keliru. Di sini tadi U1, kemudian di sini adalah U2. Nah, kita dapat menggunakan isolasi kertas seperti ini. Tujuannya nanti pada saat penyambungan itu tidak terbalik. Untuk kumparan selanjutnya, kita beri inisial V1 dan V2. Jadi ini nantinya kita hubungkan dengan fase kedua sehingga tersambung dari alur 20 ke alur 8. Kita bisa memberikan tanda V1 dan V2. Selanjutnya kita sambungkan. Di sini kita bisa memberikan tanda untuk terminal kumparannya. Selanjutnya kita pasangkan terminal dinamonya, di mana nanti ini berfungsi sebagai tempat untuk penyambungan fasa R, S, dan fasa T.
Nah, di sini kita sudah menghubungkan terminalnya U1, U2, V1, V2, W1, dan W2. Nah, di sini kita ikat menggunakan kawat tembaga. Ini sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai jarum nantinya. Dengan demikian, proses memasukkan benang akan lebih mudah. Seperti ini hasil setelah kita ikat. Jadi bagian depan dan belakangnya harus terikat sempurna ya. Oke, selanjutnya kita berikan lapisan isolasi atau yang biasa dikenal dengan serlak. Nah, produk yang digunakan yaitu AP77. Jadi, ini merupakan cairan khusus isolasi yang berfungsi untuk melapisi bagian kumparan. Setelah kumparan selesai dilapisi dengan cairan yang tadi, selanjutnya kita keringkan ya, kurang lebih 1 kali 24 jam. Nah, selanjutnya kita pasangkan kembali penutupnya. Langkah selanjutnya, memastikan perputaran rotor tersebut baik dan tidak ada hambatan. Masuk ke dalam tahap pengujian. Di sini kita menggunakan kontrol on off, di mana nantinya dinamo akan beroperasi menggunakan kontaktor seperti ini. Dan nantinya akan kita hubungkan ke sini. Oke, langsung saja kita hubungkan fasa R, S, dan T. Di sini kita hubungkan dalam hubungan bintang dengan tegangan kerja 380 volt piece to piece. Kita lihat lampu indikator sudah menyala. Kita tekan tombol on. Nah, ini dinamo sudah berputar seperti ini. Oke, baik, itulah teman-teman tahap terakhir atau tahap pengujian dari perbaikan dan perawatan motor induksi 3 fasa. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.